Krisis pasokan listrik Cina efeknya lebih besar dari krisis utang Evergrande Group. Efek dari krisis listrik akibat pasokan batubara di Cina ini bakalan lebih terasa terhadap ekonomi dunia. Saat ini, investor sudah tak mengkhawatirkan efek dari Evergrande, melainkan terlihat lebih khawatir dengan efek dari krisis listrik. Goldman Sachs dan Nomura telah merevisi turun proyeksi pertumbuhan ekonomi Cina tahun ini. Lalu saham produsen kimia Cina, pembuat mobil dan perusahaan pengiriman telah jatuh, sementara stok energi terbarukan melonjak. Hingga kini, investor masih bisa mengerdilkan setiap dampak dari masalah likuiditas di pengembang properti Evergrande dengan kewajiban 305 miliar US dollar yang mengguncang saham properti dan obligasi bulan ini. Sementara kalau pemadaman listrik akan merusak keseimbangan pasokan permintaan, memberikan pukulan langsung terhadap konsumsi dan ekonomi real. Pemadaman listrik, kejatuhannya lebih mungkin di luar kendali, kata Yuan Yue, manajer dana lindung nilai di Water Wisdom Asset Management. Terkait dengan Evergrande sendiri, investor mulai percaya diri. Beberapa investor bertaruh ke saham pengembang kembali. Kami telah kekurangan pengembang, tapi secara bertahap telah membeli kelemahan ini, kata Rob Mumford, manajer investasi GAM Investment yang berbasis di Hong Kong. Indeks saham properti Cina daratan yang terdaftar di Hong Kong naik 6,4% pada hari Selasa, setelah mencapai level terendah dalam lebih dari 4 tahun di minggu lalu. Sementara indeks saham real estate yang terdaftar di Shanghai juga naik 3% pada hari Selasa. Rally harga ini terjadi setelah Bank Sentral Cina berjanji untuk melindungi konsumen yang terpapar pasar perumahan. Sebaliknya, sedikit investor yang tergoda untuk melakukan bargain hunting di antara perusahaan-perusahaan yang dilanda kekurangan listrik karena khawatir situasinya dapat memburuk lebih lanjut. Lihat saja dari indeks perusahaan pembuat logam non-ferrous seperti perusahaan tembaga dan aluminium turun 15% bulan ini. Saham pembuat baja terbesar Cina telah jatuh, Baosan Iron and Steel Co. dan Anyang Steel, keduanya turun lebih dari 20% sejak tertinggi pertengahan September baru-baru ini.